Untuk itu mengawali, karena kalau MC pakai pantun, saya juga kepingin pakai pantun. Tolong dibantu cakepnya. Tapi di pinggir jalan ada kolam. Sayang tak ada ikannya. Yang menjawab salam, semoga cepat lunas utangnya. Yang bilang amin paling banyak utangnya. Baik, jangan dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada saat yang dicanangkan, pada tanggal yang diinginkan, pada hari yang dinantikan, dan pada bulan yang dirindukan, Ahad 7 September 2025 hari ini, fitrah tak dapat disangkal, takdir tak dapat dielakkan, fitrah jodoh yang mesti berlaku, karena manusia hanya menjalani daftar kehidupan yang tertulis. Ibarat seorang musafir pengembara, sebelum mereka tiba di suatu tujuan, memang mereka sudah menggenggam yang namanya paspor daftar perjalanan hidup, suratan takdir lebih dahulu daripada kejadian. Papungan melebihkan, pangadara melebihkan, terkhusus kepada kedua mempelai yang sedang dipersandingkan di atas anjuk perkawinan. Perkenankanlah saya berdasarkan suasana, karena tausiah ini saya tidak khususkan hanya kepada kedua pengantin baru saja, akan tetapi juga kepada seluruh pengantin veteran yang sempat mendengarkan tausiah saya, termasuk calon pengantin atau mangoloboti ya kong kamu babuang. Nah tabe, Saudara Hasan SHMH dan Adinda Dian tabe di mengarungi batra rumah tangga laksana mengarungi samudra yang luas, di mana gelombang pada siang dan malam, pada terik dan hujan, bahkan badai pun harus Anda lewati. Oleh karena itu, sepasang suami istri harus mempersiapkan fisik dan mental agar tidak terombang-ambing dalam lautan lepas. Filosofis orang Bugis Moneh yang menyatakan, iko kaloloi ajak lalu mau capak-capak mak bebe dari kode metopa dari ulik mak kaluri dapure ngedekap itu. Sepintas lalu, jangankan cuma 7 kali di namun kasaratu melito macan neri. Pasal kamu kasih becu na dapurnya. Tapi antara kak gini yang namanya pernikahan itu tidak semudah membalik telapak tangan, karena di dalamnya ada kewajiban dan tanggung jawab bersama. Filosofi sebuah dapur Adinda Hasan tak mungkin saya jelaskan di waktu yang kasib seperti ini. Adinda Hasan, saya persilakan buka-buka YouTube, ketik Hafid Mapatoba. Kudita ni matu tapana koro Ustaz Sinti pada tapaku, dan namanya juga Hafiz Mapatoba. Minta tolong Adinda Hasan, please tolong like, share, subscribe, dan tentunya bunyikan loncengnya terlebih dahulu, supaya insya Allah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara Hasan, di prolog tausiah tadi telah saya katakan, mengarungi batra rumah tangga laksana mengarungi samudera. Dan untuk mengarungi samudera Adinda ada 7 yang Adinda Hasan perlu persiapkan buat istrinya. Tolong dicatat, kameramen tolong direkam. Yang pertama, Saudara Hasan harus mempersiapkan sebuah kapal. Apa yang menjadi kapalnya? Kapalnya adalah al-usrah. Apa itu usrah? Artinya rumah tangga yang dibangun atas dasar takwa, cinta mencintai, harga menghargai, hormat menghormati, mendapat restu orang tua kedua belah pihak, dan mengharap ridha ilahi rabbi. Itu yang pertama. Yang kedua, Adinda Hasan, ya kong kana kapela tadi peresa lalo jolo masinata. Jangan sampai pada otot tereko kampoko diamali. Boleh saliwo makasih muda cina kalasarina, tapi ternyata na'udzubillah mesinnya sudah keropos. Oleh karena itu di paparesa jolo masinata, berapa PK dan tenaga kuda yang Anda miliki. Tapi mesin maksud saya pun adalah kalbun. Kalbun itu artinya hati. Sepasang suami istri harus memiliki hati yang sama, tujuan yang sama, di mana salah satu tujuan pernikahan adalah mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Adinda, ketika kelak Allah sudah berkenan menganugerahi kalian putra ataupun putri, agar supaya soleh dan soleha
menurut guru saya di Kader Ulama Majelis Ulama Indonesia menyampaikan pada suatu mata kuliah, dia mengatakan, kendati pun orang Eropa ada yang menyatakan what is the name, apa sih arti sebuah nama, tapi bagi orang Islam nama itu adalah doa supaya macui ampe-ampena. Makanya dia kong kamatu anak ta kaweringi asam magalo-galo betuan supaya macui ampena. Sekedar contoh kecil puang, iruya anak aku kasih alhamdulillah angka na telu. Ebeneku alhamdulillah angka tona cedi. Iru anak aku ni warai asam magalo betuan na sesuai dengan harapan saya. Ya betul, nama itu adalah doa. Anak pertama warengi asal hafizah Qur'ani yang berarti penghafal Al-Quran. Alhamdulillah puang, sejak kelas 3 sanawiyah sudah hatam 30 juz. Dan alhamdulillah baru-baru tamat SMA, dia bebas tes masuk di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, lulus di 2 prodi, Kesehatan Masyarakat dan Pendidikan Dokter, berkah hafalan Al-Quran. Baik Bapak yang berbahagia. Jadi kok matu ijatan di tawaringi asam magalo-galoi kasih betuan supaya mace mana yang ampe-ampe madecinya. Yang selanjutnya di Nendre harus ada kapal. Yang kedua taparisa masinata. Yang ketiga persiapkan bahan bakar yang cukup dan memadai. Apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah al-akhlaqul karimah, ampe-ampe madece. Sabda Rasul, laisati dunya illa bidinin wa laisatinu illa bimakarimal akhlaq. Tidaklah dikatakan sebuah dunia tanpa adanya agama, dan tidaklah dikatakan sebuah agama tanpa akhlak yang mulia. Yang keempat nih, persiapkan peralatan untuk mengantisipasi macet dalam perjalanan. Apa peralatannya? Nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya Dinda, agar tidak kesasar dalam perjalanan, tolong persiapkan peta dan kompas. Apa petanya nih? Apa pula kompasnya? Petanya Al-Quran, kompasnya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adinda Dian, begitupun Asad, bagaimanapun besarnya cinta Tandi kepada istri, begitupun sebaliknya, pasti nantinya akan muncul berbagai macam problematika dalam rumah tangga. Mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, apalagi menyangkut masalah persoalan ekonomi, moneter atau belanja aso-aso. Akan tetapi jika hal itu terjadi, la tahab wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih. Lihat petanya, tabukai kompas yang di Sabda Rasul kita jadikan kompas menyatakan setiap rumah tangga sebelum tidur malam sebentar dianjurkan menghatamkan 4 surah. Yang pertama adalah Ar-Rahman, supaya pendapatan kita mendapatkan keberkahan. Yang kedua Al-Waqiah, supaya malomo kimatun di masa dan lehalala bisa liwang pula. Yang ketiga adalah Al-Multabaraka, supaya malome matu masaran nyawata si batu buta. Yang keempat, surah Yasin sebagai penangkal pala alias patola abala. Tabe puang, ketika pernikahan putri mantan wakil gubernur Sulawesi Selatan Insinyur Agus Arifin Nukmah, kebetulan melalui event organizing saya diundang menjadi MC acara Mapaci. Pada saat itu masih RI2 Pak Isukalla. Begitu saya ke hotel, tiba-tiba di depan pintu gerbang ada orang yang mencegat saya, seorang ibu-ibu. Ustaz, udah usah leparin ngerang, ini cara biasa ku sope, waktu neboting anak-anak ambil sarimin saramsi. Saya jawab betul. Maka ngari bu, maka itu cara mata pasura Ustaz, murang di patamba uni-uni. Tapi pura tongan dikasih coba-coba cilaleku baca pasura Ustaz, papa baca ele de penatambek. Paliwan ke nama cakuraku Pak Ustaz. Bisakah dibagi-bagi Ustaz? Maka dekat bisa. Ustaz, kalau bisa dibagi siapa yang mengatakan Ar-Rahman yang abdalnya, maka dekaya menggalo baca Rahman, ini makun baca Rahman supaya mak barakah pulian nalakaita. Tapi tabe puang aja kasih kita baca bawang iwan-iwan Ar-Rahman. Tolong pahami juga pekerjaan nalakaita. Yang ko zaman nalakaita pada para makasih jamaku seorang pegawai. Dia tuh kasih di pegawai terima gaji cuma sekali sebulan. Tapi ibu wan-iwan itu ngetemu Ar-Rahman, tapi masya Allah. Tapi itu warisan luna-lunasi dalam sebulan. Maka dia ramah cauki Ustaz, tak liwai ke arisanda. Jadi kalau kita baraka Rahman baca kuning kurangnya risata. Insya Allah baraka Tuhan Rahman. Yang kedua Ustaz Al-Waqiah. Siapa yang mengatakan Al-Waqiah? Saya jawab
salah satu fadilahnya supaya mudah mencari nafkah. Di Indonesia umumnya mencari nafkah adalah suami. Jadi kalau kita mau bagi-bagi, lebih afdal yang mengatamkan al-waqi adalah suami. Ketika tidak ada kesempatan membuka mushaf Al-Quran, kan sekarang ada Play Store. Please download Quran digital. Setiap malam kita dengarkan, yakin dan percaya pada hari ke-41, insya Allah akan kita hafalkan Al-Waqiah. Kalau tidak percaya, praktekkan mulai sebentar malam puang. Yang ketiga Ustadz Al-Multabaraka. Hingga tosi baca, maka dakairu Al-Multabaraka, salah satu padilanya, supaya malumi masalahnya watasi waktu buta. Jadi bukan atau macu-macu umur na boleh. Bukan berarti yang tua umurnya yang duluan meninggal. Tetapi kumeloki bagi-bagi alena magalog bace al-multabaraka palena to si macu umurna. Yang keempat Ustaz surah Yasin. Siapa yang katakan Yasin? Saya bilang Yasin, ya kung kana tamatu macam mengaji anak tak disuruh baca Yasin. Tapi yang didadian tabeni oleh Rasul limit menuju wajib. Hampir diwajibkan bagi setiap istri untuk mengatamkan surah Yasin setiap malam. Kenapa puang? Karena ternyata balak bencana yang paling dahsyat bagi seorang istri adalah kehadiran wanita lain di sisi suaminya. Jadi tabe puang di pak berusaha lagi. Ya kau betame tolak kaita. Ya kau kajili-jili bila kaita. Baca ngabawa digati surah Yasin nakapo. Tetapi deti baca Yasin laki tapayo magati mati. Pak may gumatuk salah pahan. Ya si kapo ko di amali. Ya ko nabaca ni po ima surah Yasin na pidamana nga po na kadadap peno kalaki. Gawin ito laba uwa. Bapak yang berbahagia. Padahal Yasin dibaca di justru supaya terhindar dari berbagai macam godaan dan gangguan di luar rumah. Tapi ada syaratnya Dinda Dian. Ketika 4 surat diandatamkan malam hari, besok pagi suami keluar mencari nafkah, please antar suami tak sampai di pintu gerbang. Antar suami dengan senyuman yang paling manis yang kau miliki selama hidup di dunia. Dan silakan tatap jasad suamimu sampai hilang dari pandangan matamu. Tapi kalau lihat lelaki tadi penerima kita tak, pejamkan penglihatan mata kepala. Lalu buka penglihatan mata hati. Bayangkan lelaki kita mesuma sapa dalik. Ibu akapan legik dapat baca inti Yasin. Salamun kaulam mir Rabbir Rahim. Selamatlah wahai kau suamiku dari godaan ABG dan non ABG. Pak dua itu mah goda laki tapuang. Yang kotanya nak darah pasti kajo-kajo. Yang kotinya kajo-kajo pasti nak darah. Tapi kulabu di laki tadi masa pada ledian metama negati mulata. Tapi jangan cepat meraih Android untuk video call dengan suami. Pandai ka cuma pakai kerik di mana makku di bangsa dia. Napak ibakat tadi goncing goto na pa jam moni akita. Isa na dibuka we beneta si ma video call. Magis usas na pece kabineku na purang ana sa puang inti asi ko apo na culik ko. Ya bapak ibu yang berbahagia. Ini curhatan suami kepada saya. Nulis tadi apa mapakuro. Bapak ibu yang berbahagia. Nulis ega suami-suami yang lain juga seperti itu kelakuan istri terhadap dia. Nah tapi jadi kulaban nila kita di masa padaleh masuk dalam rumah. Ilar wudhu dia. Setelah berwudhu itu apa? Dirikanlah salat duha minimal 2 rakaat. Setelah 2 rakaat telah tunaikan, silakan perbanyak doa kepada Allah nanti. Doanya boleh seperti doa istri saya. Ya Allah, saat ini suamiku sedang keluar mencari nafkah untuk saya dan anak-anaknya. Jika rezeki suamiku masih ada di atas langit, turunkanlah ke permukaan bumi ini ya Allah. Jika jauh tolong didekatkan. Jika sedikit tolong ditambah. Jika susah tolong dimudahkan. Jika masih bercampur antara haram dan halal, bersihkanlah ya Allah. Berikanlah rezeki kepada suamiku halalan thayyibah sebagaimana rezeki yang telah kau berikan kepada nabimu Nabi Sulaiman alaihi salam. Artinya laketa pajok kita sarana di luar rumah idik makun rekasi pajok katosi alusuk na kobolata betuan na pamiga pak dungeta pasca salat duha minimal 2 rakaat. Itulah inti asik lebih dengan yang sesungguhnya. Tetapi si kampung ko diamali puang maragi-ragi na jamay makun rey di kampung ko diamali. Pak ko amali ang kami ito diasa makun rey konta besi. Napi man to makatani gonchi motor alakay na bini na tandilita mahal lelopo mata aja ko ditata na luto macu. Tiga kalau loka na makadit nabita kita harus bagi jok. Suami yang kerjakan kasarnya di luar rumah makun rey jamalu sunnah. Betuan na pamiga pandugeta setelah salat duha minimal 2 rakaat. 2 dari terakhir puan. Saudara Asang, hari ini Anda adalah suami. Berarti Anda adalah nahkoda.
Nakoda yang tangguh harus bisa menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan. Jika di hadapanmu ada badai yang mengancam, ada ombak yang menggulung, cari alternatif lain dan pegang prinsipnya orang Makassar. Letbakku suruhan nabi siangku, ku campak nasombalakku, kual yangi talangan natualia. Paham? Tidak nih, saya tidak juga. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ya wis sebawin pawi. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi saya bisa translate ke dalam bahasa Bugis. Pura mak merak sompetku, pura tangki si guliku, ulap diragi teleng natuali. Narekom mulai ki ropo-ropo di sapa ki laleng leng itu oleh. I will sail with on the way. I not change my course. I not tandek ready would I drawn. Layarku telah ku kembangkan, kemudiku telah ku pancangkan. Lebih baik tenggelam daripada balik surut ke belakang. Ketika nakoda yang tangguh sudah menyelamatkan perahu dan penumpang sampai di pantai kebahagiaan, tidak diminta-minta lagi. Seluruh penumpang akan memberikan ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, senyuman manis, dan minimal kepasrahan diri. Yang terakhir di Hasan, jangan lupa membawa bekal agar tidak kelaparan dalam perjalanan. Apa bekalnya? Bekalnya adalah kepasrahan itu sendiri. Artinya seorang suami harus kerja keras, peras keringat, banting tulang, mencari nafkah yang halal di luar rumah. Tapi di balik itu dia seorang istri harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Karena usaha suami tanpa doa istri akan sia-sia. Tetapi doa istri tanpa usaha suami mimpi belaka. Demikian beberapa mutiara kebahagiaan singkat yang telah saya sampaikan pada siang ini. Jika itu ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafid Mapatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilafan dan kesalahan. Rekwa iya naidi sisa laut katimu natosya dampen-dampengan, terkhusus kepada tomaton naboting iya dua baja sangat dia reko engka oni cicak ada bucilik paupori saliwan dendring ada no ada te rituli mi tempat ding ripuriati ia pana esa bicara nareko ada dia suruang natiwit suruh majeta neteke ada tomatua. Akhir kata, bunga dedap di atas para anak darah pasang pelita. Jika tersilap tutur bicara, cemari disusun, maaf dipinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.